Untuk menguji kepribadian anak laki-lakinya, wanita kaya raya sengaja mengenakan rok pendek pembersih rumah, berencana untuk bertemu dengan anak laki-laki yang telah lama hilang. Siapa sangka anak muda mengetahui pertemuan di Hotel Bintang 9. Mengira ibunya adalah seorang miliarder terkenal. Hasilnya, saat membuka pintu, ternyata menemukan pembersih rumah di sini. Awalnya, si pemuda mengira dia salah mengenal orang. Namun wanita itu menunjukkan tes DNA kepada anak laki-lakinya. Barulah si pemuda percaya itu nyata. Meskipun ibu di depannya bukanlah miliarder seperti yang dibayangkan. Namun dia juga menemukan ibu kandungnya. Dan tidak menghina pekerjaan ibunya. Saat itu, si pemuda tiba-tiba mendapat pemberitahuan pesanan. Melihat itu, ibunya membiarkannya pergi dulu. Namun begitu si pemuda keluar, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang mengendarai mobil sport. Datang sendiri untuk mengambil pesanan. Namun setelah wanita itu menerima pesanan, ternyata ingin memberikan 1 juta sebagai tip kepada si pemuda. Mengumumkan bahwa dia hamil. Harus mencari seseorang untuk menjadi ayah anaknya. Karena hanya dengan cara ini, dia tidak akan dipaksa oleh keluarganya menikahi seseorang yang tidak diinginkannya. Pemuda merasa ini adalah kesempatan bagus. Maka dia segera menyetujuinya. Dengan cara ini, dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kepada ibunya. Anak di perut wanita itu adalah miliknya. Ternyata, hanya 1 bulan yang lalu, mereka memiliki pertemuan yang aneh sekali. Barulah dia menyadari hal ini. Namun, pewaris kaya yang sedang mendekati wanita itu datang. Langsung saja dia mengeluarkan cincin berlian senilai 3 juta dan melamar wanita itu. Wanita itu langsung menolak dan pergi. Mengatakan bahwa dia sudah punya pacar. Namun, sebelum ucapan selesai, dia diejek oleh pewaris kaya. Mengatakan bahwa pemuda hanya seorang pengantar makanan. Jelas-jelas dia hanya dijadikan kambing hitam dengan sembarangan. Namun wanita itu malah mengatakan bahwa pemuda adalah pewaris kaya yang tidak terlihat. Hanya suka merasakan kehidupan orang biasa. Dan juga akan mengadakan pesta ulang tahunnya sendiri besok. Memberikan hadiah berharga sebagai hadiah pertunangan. Ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu dari generasi kaya. Ingin melihat apa sebenarnya yang bisa dikirimkan oleh seorang pengantar makanan. Setelah berkata begitu, dia meninggalkan tempat itu. Pada saat itu, pemuda itu mengira wanita itu sudah menyiapkan hadiah. Biarkan dia mengirimnya besok sendiri. Namun wanita itu malah mengatakan agar dia mencari sendiri solusinya. Lebih baik jika itu adalah barang palsu yang tidak terlalu dikenal, agar lebih mudah melewati pemeriksaan. Sementara itu, bawahan ibu membawa barang koleksi kerajaan senilai 5 miliar. Menyiapkan barang koleksi kerajaan senilai 5 miliar untuknya. Hanya untuk melihatnya. Tapi wanita itu malah membiarkan orang menaruhnya ke samping. Sekarang tidak punya waktu untuk urusan kecil ini. Segera minta bawahan untuk membawa pakaian bersih dan segera menggantinya. Anak laki-laki akan segera pulang. Namun ketika anak laki-laki pulang, tanpa sengaja melihat hadiah di atas meja, ibu melihat dia sangat menyukainya. Lalu mengatakan bahwa dia langsung memberikannya sebuah pajangan kecil. Pemuda ini bisa menggunakan ini sebagai hadiah. Pergi ke pesta ulang tahun. Namun segera tiba hari pesta ulang tahun. Pewaris kaya memberikan hadiah bernilai triliunan. Dan bahkan mengejek apakah si pemuda tidak berani datang. Ketika ucapan baru saja selesai, pemuda itu masuk dengan membawa hadiah. Siapa ini? Sangat tidak dikenal. Tidak pernah dilihat di lingkaran atas. Halo paman, namaku Chen Qi. Saya pacar Ying Sui. Saya datang hari ini untuk melamar. Apa yang terjadi? Apakah ini tentang merebut istri dari He Shao? Kamu sampah. Kamu benar-benar berani datang. Lihatlah, saya memberikan 3 set mahar untuk Ying Sui. Bernilai 2 miliar. Hei, apa hadiah pertunanganmu? 3 atau 6 lapisan apa? Saya tidak seberlebihan seperti kamu. Mahar saya. Itu dia. Ini adalah permata terbaik di dunia. Mahkota ratu. Bukan milik keluarga kerajaan Inggris. Katanya ini adalah yang paling disukai ratu. Harta tak ternilai. Tidak salah. Inilah Ratu Inggris Raya. Mahkota favoritnya. Ying Sui mengenakan gaun pengantin dan memakainya. Pasti sangat cocok. Terlalu berlebihan. Semua orang tahu, mahkota ini hanya milik keluarga kerajaan. Tidak pernah disewakan. Dan pasti tidak dijual. Apa yang kamu ambil? Saya yakin semua orang mengetahuinya. Ini pasti barang palsu. Mengambil barang palsu. Berani bersaing dengan He untuk menjadi istri. Benar-benar pikiranmu kacau. Tidak, mahkota itu asli. Beberapa waktu yang lalu, keluarga kerajaan baru saja mengubah peraturan. Semua koleksi dapat dijual ke publik. Tidak mungkin, Nyonya Yang. Meskipun keluarga Yang adalah lelang paling atas di Longcheng. Tetapi dia hanya seorang pengantar makanan. Bow, bukankah sudah kukatakan, aku adalah keturunan keluarga tersembunyi. Mengantar makanan. Hanya identitas palsu yang saya gunakan. Benarkah, menurut pengetahuanku, mahkota itu dibeli oleh keluarga Yang dengan harga 5 miliar. Diberikan kepada konglomerat Wan Hao. Ketua, apakah mungkin Anda adalah ketua Marriott Corporation?
Tidak mungkin. Mahkotamu. Atau kamu yang mencuri. Tapi tidak peduli apa. Yure Dumet. Tapi tidak peduli apa. Keturunan keluarga tersembunyi di Kyoto. Apakah kamu berani menyinggungnya? Apakah kamu tidak takut pada keluarganya? Datang untuk membalas dendam padamu. I am so scared. Seseorang datang. Ying Sui, di sini, mengandung sampah ini. Semua informasi. Chen Qi adalah lulus dari SMP, memasang spruk, also deliver takeout. Oh, that's right. Beberapa hari yang lalu, dengan ibu pembersih ini, diakui, Chen Qi adalah, dia baru saja diakui. Apakah dia ibu pembersih? Berat, menipu dan membawa ke keluarga Bai. Kamu adalah ketua dewan direksi dari konglomerat Wan Hao. Mematahkan kakinya. Buanglah. Itu saja. Hampir merusaknya. Pernikahan antara keluarga Bai dan keluarga He. Kemudian memutuskan tangannya. Menggali matanya. Lempar ke penjara besar. Duduklah dengan mantap. Ya, kamu juga tidak pernah memberitahuku. Membantu bisa membahayakan nyawa. Aku tidak bisa membantu dengan urusan ini. Aku pergi. Berhenti. Ayah, ibu, tidak peduli dengan Chen Qi. Apakah dia keturunan keluarga tersembunyi? Saya sudah mengenalinya. Karena, anak di perutku, adalah miliknya. Apa? Apakah kamu lupa? Malam lebih dari sebulan yang lalu. Anak di perutmu adalah milikku. Kamu, orang yang tak tahu malu. Ying Snow, diam. Kamu, pengantar makanan yang busuk, berani menyentuh putriku. Apakah Tuan Muda sudah datang? Tuan Muda pergi ke rumah Bai untuk melamar. Dan sekarang diperkirakan demikian. Melamar di pesta keluarga Bai. Diintimidasi. Apa? Siapa yang berani? Berani mengganggu Tuan Muda. Bukan hanya Tuan Muda. Dan cucumu yang belum lahir. Aku juga ditindas. Apa cucu? Nyonya Bai, mengandung anak Tuan Muda. Jadi, aku akan segera menjadi nenek. Selamat kepada Kiao Dong. Pergi. Aku ingin melihat. Siapa yang tidak tahu diri. Berani mengganggu cucuku. Ying Sui, asalkan kamu menggugurkan anak itu, aku bisa melupakan masa lalu. Kamu masih menjadi istri He Sao. Kamu sudah mati hati. Aku tidak mungkin menggugurkan anak. Kamu tidak menggugurkan anak ini. Kamu masih ingin terlibat dalam hidupmu. Menggugurkan anak. Minta maaf kepada He Sao. Kalau tidak, kamu keluar dari keluarga Bai. Tante. Tante, apakah kamu percaya padaku? Saya akan berusaha keras untuk mencari uang. Untuk memberikan Ying Sui kehidupan yang baik. Percaya padamu. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu sampah. Meskipun tante percaya padamu, kamu tidak punya kesempatan lagi. Kenapa kamu berani merebut wanitaku? Hanya kamu. Aku bilang padamu, hasilnya jika aku merebut wanita, hanya akan berakhir dengan kehancuran. Ini bukan milik Marriott Group. Apakah itu hotel di bawah naungannya? Berani melakukan ini di hotelku. Mengganggu anakku. Mencari mati. Oh ya, bukankah kamu memiliki seorang ibu tiri yang bekerja sebagai pembersih rumah? Kamu panggil dia ke sini, di depan mataku, melakukan beberapa salam hormat. Mungkin saja, saya akan berbelas kasihan. Aku akan memaafkanmu sekali saja. Seorang manusia rendahan, berani mengincar wanita He Sao. Tidak tahu diri, ibu-ibu itu sampah. Anaknya juga sampah. Anda bisa memarahi saya, tapi jangan mencela ibuku. Hei, sampah marah ya. Kamu bisa apa padaku? Kamu. Jika ibumu, ibu yang bekerja sebagai pembersih rumah, melihat aku secara langsung memukulmu sampai mati, apakah dia akan terkejut? Mati di sini saja. Siapa berani menyentuh anakku? Ibu ayam, Bibi, gadis ini terlihat bagus. Nenek tua busuk, datang untuk menggantikan anak sampahmu. Datang untuk meminta maaf. Anak, kamu menikahi. Mengapa tidak memberitahu ibu? Mereka adalah mertua, bukan? Anak ini tidak mengerti. Sebagai ibu kandung, saya sengaja memberikan hadiah pertemuan kepada keluarga calon menantu. Mengirimkan hadiah pertemuan.
Jangan mencampuri urusan orang lain. Siapa yang menjadi keluarga calon menantumu? Lihatlah penampilanmu. Kotor dan bau. Layak menjadi keluarga calon menantu kami. Keluarga Bai adalah keluarga bangsawan di Longcheng. Kamu hanyalah orang rendahan. Layak untuk menjalin hubungan dengan kami. Keluarga Bai di Longcheng memang merupakan keluarga terhormat. Tetapi, anak saya juga tidak kalah. Dia bekerja keras mengantar makanan di tengah badai dan panas. Rajin dan jujur. Miliki rasa berbakti. Penuh kasih sayang. Anak perempuanmu menikah dengannya. Pasti akan bahagia. Hadiah pertemuan ini mohon diterima oleh keluarga calon menantu. Siapa yang berani mencuri menantu perempuan dari keluarga He? Ayah, itu nenek tua Bau. Dia membawa mas kawin untuk mencuri menantu perempuan dari keluarga He. Dia bahkan memukulku. Lihatlah, mencuri menantu perempuanku dan memukul anak lelakiku. Katakanlah, bagaimana cara menghitungnya? Nona Bai jatuh cinta dengan putraku. Itu putramu, mencuri calon menantuku. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kita bertaruh? Pecundang, kualifikasi untuk menikahi keluarga Bai. Apa yang harus dipertaruhkan? Karena ini adalah lamaran. Kita akan bertaruh. Siapa mas kawinnya lebih mahal? Besar mulutnya. Orang rendahan yang hanya bisa membersihkan jalan. Berani menantang keluarga He. Katakan saja apakah berani bertaruh atau tidak. Ibu, jangan ribut. Cepat pergi. Kami baru saja bertemu sebagai ibu dan anak. Aku belum sempat menghormatimu. Aku tidak boleh lagi membuatmu terlibat. Tenang saja, anakku. Ibunya ada. Hari ini pasti akan kau menikahi calon istri. Ayah, lihatlah. Pasangan ibu dan anak yang tidak berguna. Mulutnya keras, bahkan diwariskan. Ayah bertaruh dengannya. Namun, pecundang, harus melepaskan semua pakaiannya. Ke tempat paling ramai di Longcheng. Telanjang berlari. Saya akan membuat keduanya menjadi berita utama. Judi ini, kita tidak bisa kalah. Mertua, silakan lihat. Semua, kamu ini di mana mencari dua cangkir rusak? Cangkir rusak, kamu pasti mencarinya saat membersihkan jalan. Pasti kamu menemukannya di tong sampah. Orang rendahan tetaplah orang rendahan. Mengambil sampah sebagai mas kawin. Sungguh merupakan kejadian aneh di dunia. Cepat ambil. Sejujurnya, ini memang saya yang menemukannya. Tapi, ini adalah porselen biru dan putih dari era Yuan. Sangat berharga. Cocok untuk mertua. Benar. Ini, sepasang kilin dari jade putih. Ini saya berikan kepada mainan kecil untuk cucu nanti. Dan yang paling penting, ini, Villa Teluk nomor 1 Silongcheng, untuk anak dan menantuku, sebagai rumah pernikahan. Pas, Ma, saya tahu kamu melakukannya untuk kebaikan saya, tapi kamu juga tidak bisa memberikan barang bekas, untuk menipu orang. Jangan membuat kekacauan. Anakku, urusan pernikahanmu ini, aku sebagai ibumu, akan membantu mengurusmu. Mari kita lihat saja, kalian berdua benar-benar, Wan, menyamar sebagai keluarga terpandang. Wan, menggunakan tumpukan sampah ini sebagai mas kawin. Membuat sertifikat palsu. Katakan saja, itu villa di Teluk 1. Dapat dihitung dengan jari. Bahkan keluarga He kami tidak memenuhi syarat. Kalian berdua sampah. Apakah kau pantas? Chen Qi, cepat bawa bibi pergi. Kalau tidak, ini akan semakin kacau. Takutnya benar-benar tidak bisa diakhiri. Mom, let's go. Stop. Mohon berhenti. Kamu sebenarnya ingin apa? Taruhan tadi. Everyone had it right. Siap kalah dalam taruhan. Aku akan membuat mereka berdua telanjang di jalan. Kamu terlalu menghina orang. Jika memang begitu, mereka berdua tidak akan bisa bangga seumur hidup di kota naga. Tidak bisa mengangkat kepala. Siapa yang memberinya keberanian mencuri wanita dari saya, He Chong? Ini akibatnya jika mengganggu saya. Kok bisa? Tidak bisa kalah. Jangan bertele-tel. Lepaskanlah sendiri. Atau haruskah aku mencari seseorang membantu kalian melepaskan? Telah menjual seekor. Jangan terlalu mempermainkan orang. Ayah, sepertinya mereka membutuhkan bantuan orang lain. Membantu mereka melepaskan. Seseorang datang. Mereka membantuku melepaskan semuanya. Membuangnya ke jalan. Tunggu sebentar. Ini adalah porselen biru dan putih yang langka di dunia. Seorang wanita yang kamu tidak akan mengatakan, ini benar-benar porselen biru dan putih. Porselen biru dan putih yang utuh. Sangat jarang ada. Termasuk barang paling berharga di dunia. Aku ingat tahun lalu, di rumah lelang keluarga yang telah dilelang, porselen biru dan putih yang rusak, bernilai 3 miliar. Seorang wanita yang seharusnya kamu tahu dengan jelas. Tidak salah, porselen biru dan putih sulit ditemukan. Tak terpikirkan bahwa aku beruntung bisa melihat sepasang, dan kondisinya begitu sempurna. Bernilai jauh lebih tinggi dari yang tahun lalu. Porselen biru dan putih yang rusak. Xing Yao, apakah kamu salah mengerti? Dia hanya seorang pembersih yang membersihkan.
Bagaimana mungkin ada porselen biru dan putih? Keluarga yang telah menjadi ahli lelang selama 100 tahun. Aku belajar penilaian dari ayahku. Porselen adalah spesialisasiku. Arah terbaik, menangani ribuan barang tanpa pernah salah. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Biarkan saya membantu Anda membedakannya. Toh, masih muda, tak terhindarkan akan ada kesalahan. Keluarga He sangat ahli dalam porselen. Bagaimana kalau begini saja? Biarkan saya membantu Anda untuk membedakannya. Bagaimana membedakan asli palsu sebentar? Ini tidak mungkin. Kualitasnya halus. Warna biru kehijauan. Ini barang asli. Ini benar-benar porselen biru dan putih era Yuan. Pasti harganya sangat tinggi. Kalau ini benar-benar porselen biru dan putih era Yuan, hanya dari kondisi barang ini, tidak bisa dibeli dengan berapapun harganya. Tapi dia hanya seorang pembersih. Bagaimana mungkin ada barang semacam ini? Barang tak ternilai harganya. Bai Yu Qilin, konon berasal dari Istana Tang. Barang suci untuk menaklukkan setan dan mengusir kejahatan. Ini juga benar. Menggunakan teknik emas panas, sertifikat kepemilikan, ataukah Raja Gedung? Saya mendengar bahwa ini adalah gedung tertinggi di Yipin Bay. Setidaknya bernilai 3 miliar. Ibu, apa yang sedang terjadi? Anakku, ibu hanyalah seorang pembersih. Kepala keluarga Liang langsung mengirim seseorang. Membersihkan. Mereka yang tinggal di sana semuanya orang kaya. Saya sering menemukan barang bagus di tong sampah. Menemukan barang bagus. Sudahlah, bagaimanapun, taruhan ini kita menang. Tante, kamu sungguh hebat. Tunggu. Sebagai sahabat baikmu, aku tidak bisa membiarkanmu ditipu. Xing Yao, jika barang-barang ini benar-benar kalian temukan, tentu saja itu bisa dihitung sebagai kemenangan kalian. Tapi kalian ingin bagaimana? Membuktikan barang-barang ini. Apakah itu yang kalian temukan? Semua bilang kalian menemukannya. Bagaimana lagi membuktikannya? Jadi begitu. Tidak heran. Kamu yang hanya seorang pengantar makanan. Kamu yang hanya seorang penyapu lantai. Tiba-tiba bisa mengeluarkan barang seberat ini. Ternyata dicuri. Kalau miskin sudahlah. Masih mencuri. Kalian ingin mati. Jangan membawa-bawa kita. Cepat pergi. Jika barang-barang ini benar-benar kalian temukan, itu sudah cukup. Tapi bagaimana dengan mahkota itu? Mahkota itu melalui tanganku. Mengirimkan kepada kepala keluarga Liang. Kepala keluarga Liang langsung mengirim seseorang. Untuk dikirimkan kepada ketua Dewan Direksi Marriott Group. Kau tidak bisa bicara. Kau memang ketua Kiao. Bodoh. Inilah orangnya. Direktur Yo dari konglomerat Marriott. Semua sudah mendengarkan. Dia bilang, si penyapu lantai ini. Dia adalah chairman Marriott Group. Direktur Yo dari grup Marriott. Itu bahkan berturut-turut. 10 tahun berturut-turut sebagai orang terkaya di dunia. Dia seorang wanita desa yang acak-acakan. Bahkan tidak pantas untuk mengangkat sepatu untuk chairman Kiao. Kau cari seorang aktor. Cari yang mirip sedikit. Kau pikir orang terkaya di dunia. Semua seperti kau. Mengenakan pakaian petugas kebersihan. Ibu, ini sudah sampai kapan? Kau masih tenang seperti ini? Direktur Yo dari konglomerat Marriott adalah orang terkaya di dunia. Kita tidak berani menipu. Anak, tadi dia bilang, aku adalah karyawan di bawah pimpinan Chairman Kiao. Ibu bekerja di hotel di Hao sebagai petugas kebersihan. Merupakan bagian dari Marriott Group. Aku dengar, Chairman Kiao berada di Longcheng. Jika Direktur Jiao mengetahui, kamu menggunakan namanya. Menggertak, bisakah kamu bertanggung jawab? Selesai. Keluarga Bai. Apakah kita akan terkena imbas dari kedua orang bodoh ini? Terlibat? Tidak bisa. Segera lapor polisi. Tangkap dua pencuri ini. Ditangkap. Apa? Jadi begitu? Direktur Marriott International, Yo, datang ke hotel. Pasti Jodong sudah tahu. Ada seseorang mencuri barangnya. Khusus datang untuk menangkap kedua pencuri ini. Semua orang bersaksi. Kedua orang bodoh ini tidak ada hubungannya dengan keluarga baik kami. Tidak ada hubungan. Ya. Itu kesalahan mereka sendiri. Mereka sendiri yang meminta masalah. Hotel ini sepertinya milik grup Marriott, anak perusahaannya. Ayah, bukankah Anda kenal dengan Liu di sini? Liu di sini. Saya pikir lebih baik serahkan kedua pencuri ini kepada Liu. Pasti akan sangat berterima kasih kepada Anda. Ada orang. Saya memperingatkan Anda. Jangan bertindak sembarangan. Apa yang kamu teriakkan? Ketua akan segera datang ke hotel. Jika ada yang berani menabraknya, tidak peduli siapapun, apakah kamu akan mengusirku? Tidak ada tempat untuk berpijak lagi. Liu, bos, orang pengantar makanan ini, dan ibunya yang membersihkan jalan, mencuri barang milik Kiao Dong, masih berkelahi di sini. Aku akan segera menangkap mereka, dan kemudian menyerahkan kepada Anda untuk menanganinya. Kamu, pengantar makanan. Ada apa? Sampah.
Orang kelas bawah yang mengantar makanan. Berani masuk ke sini juga. Kalian makan apa? Cepat, buang 2 sampah itu. Buang mereka keluar. Liu Tiambao. Kamu yakin? Apakah kamu akan membuangku? Kiao Kiao dong.